24 tahun, usia yang sangat muda bagi seorang diva dengan masa depan gemilang, harus mengembuskan nafas terakhirnya dengan cara tak wajar. 12 Desember 2006, di Indonesia pernah dikejutkan dengan sebuah peristiwa mengejutkan kematian artis, yaitu Alda Risma di kamar 432, sebuah hotel di daerah Jakarta Timur. Media pada saat itu dengan cepat menyebutnya sebagai overdosis. Tapi sebuah fakta besar muncul saat tim identifikasi menemukan puluhan luka bekas suntikan di sekujur tubuhnya, yaitu daerah lengan kanan kiri hingga pada kakinya. Di titik ini pertanyaan besar mulai muncul. Benarkah ini perbuatannya sendiri? Sebelum kita masuk lebih jauh ke fakta-fakta kelamnya dan misteriusnya, saya ingin menegaskan bahwa video ini bukan merupakan opini atau sebuah asumsi pribadi. Seluruh informasi yang saya sampaikan dan susun di sini berdasarkan sebuah laporan resmi kepolisian, arsip berita publik, dan fakta persidangan yang telah tercatat. Mari kita bedah secara objektif kasus paling misterius di dunia artis Indonesia yang pernah terjadi. Alda Risma Elvariani. Namanya bukan sekedar penyanyi. Aku tak biasa. Jauh sebelum tragedi ini terjadi di tahun 97, ia sudah mencatatkan sebuah prestasi internasionalnya dengan berkolaborasi bersama boyband asal Inggris Greta-ice. Namun di balik gemerlap panggung, Alda adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi 8 orang adik-adiknya. Ia berjuang seorang diri. Ini kemudian mempertemukannya dengan Ferry Surya Prakasa, kita sebut saja dengan inisial FS, seorang pengusaha yang kemudian menjalin hubungan dekat dengannya. Namun, hubungan ini dikabarkan menghadapi sebuah kendala restu dari orang tua yang cukup besar dari pihak keluarga Alda sendiri. Berdasarkan berbagai laporan media dan keterangan keluarga di persidangan, ada perbedaan prinsip yang mendasar, mulai dari perbedaan keyakinan hingga kabar mengenai status FS yang saat itu disebut-sebut masih terikat dengan dalam sebuah pernikahan dengan pihak lain. Dinamika hubungan yang rumit inilah yang kemudian disebut-sebut menjadi sebuah titik awal mula benang kusut yang membawa sang diva ke sebuah akhir tragis di kamar 432 tersebut. Mari kita mulai membedah rangkaian peristiwa yang tercatat di dalam fakta persidangan selama 3 hari di kamar tersebut. Semuanya dimulai pada 10 Desember di tahun 2006 berdasarkan keterangan saksi, yaitu FS menjemput Alda dan sempat berhenti di sebuah toko obat di kawasan Pasar Pramuka. Disinilah ditemukan sebuah fakta yang cukup mencolok. Terdapat transaksi pembelian sekitar 20 pembelian botol berbagai jenis zat-zat medis, lengkap dengan set, infus, serta alat suntik dalam jumlah yang besar. Masuk ke dalam hotel, aktivitas medis non-prosedural diduga mulai dilakukannya. Laporan persidangan menyebutkan sebuah keterlibatan seorang suster yang berinisial M serta 2 karyawan toko obat yang tengah dipanggil ke kamar hotel nomor 432 tersebut. Berdasarkan sebuah kesaksian di pengadilan, mereka dihadirkan untuk membantu sebuah proses pemberian cairan infus dan penyuntikan berbagai zat-zat tersebut ke tubuh Alda Risma. Namun, selama rentang waktu 3 hari itu, Alda diduga terus berada di bawah pengaruh kombinasi zat-zat yang sangat kuat, yang secara medis berfungsi untuk menekan sistem saraf pusat secara ekstrim. Memasuki hari ketiga, laporan mencatat kondisi fisik Alda telah mencapai titik kritis. Ia kehilangan kemampuan motorik dan tidak lagi mampu menggerakkan tubuhnya sendiri. Dalam kondisi tersebut, FS diketahui sempat menghubungi ibunda Alda Risma melalui sebuah telepon untuk mengabarkan bahwa Alda akan dibawa ke rumah sakit. Tepat pada pukul 6 sore, sebuah taksi dipanggil ke hotel. Supir taksi yang menjadi saksi kunci memberikan sebuah keterangan krusial.
saat membopong Alda. Tubuh Alda digambarkan sudah sangat dingin dan pucat. Ketika sopir tersebut bertanya, FS hanya memberikan sebuah jawaban singkat bahwa Alda terlalu banyak mengkonsumsi obat tidur. Perjalanan itu akhirnya berakhir di Rumah Sakit Mitra Internasional Jatinegara, di mana Alda Risma dinyatakan meninggal dunia. Tak lama setelah sampai dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, begitu ia tiba di Rumah Sakit Mitra Internasional, tim medis mendapati kondisi yang sudah sangat kritis. Selain tubuh yang mulai dingin dan pucat, laporan juga menyebutkan bahwa terdapat mulut Alda mengeluarkan busa yang bercampur darah, sebuah indikasi medis adanya tekanan hebat pada organ dalamnya. Upaya penyelamatan dilakukan, namun detak jantung sang diva tak lagi berdetak, alias tak tertolong lagi. Namun di tengah suasana duka yang baru saja dimulai, sebuah tindakan dari Ferry Surya Prakasa atau FS menjadi poin besar dalam penyelidikan pihak kepolisian. Setelah mengantar Alda, FS berpamitan kepada pihak keluarga dengan alasan ingin menyelesaikan pembayaran hotel yang tengah disewanya tersebut. Namun fakta yang ditemukan penyidik sangat berbeda dan justru bikin terkejut. Malam itu juga FS diketahui bertolak meninggalkan negeri tercinta kita, Indonesia. Ia berusaha menuju ke negara Singapura. Pertanyaan besar pun mulai muncul. Mengapa dalam situasi kritis seperti itu langkah yang diambil adalah meninggalkan negara Indonesia? Kepolisian yang mulai bergerak cepat langsung melakukan sebuah penggeledahan di kamar 432 Hotel Green Menteng di sana. Kondisi kamar tidak menunjukkan adanya prosedur medis yang steril. Penyidikan menemukan sisa-sisa aktivitas yang mencolok dan tak wajar. Dari botol minuman keras dengan kadar alkohol 45% dan serta ditemukannya sebuah alat kontrasepsi hingga puluhan jarum suntik yang berserakan di berbagai sudut kamar tersebut. Lantas temuan ini mengubah arah investigasi. Kasus ini bukan lagi sekedar laporan sebuah overdosis yang malang, melainkan rangkaian sebuah peristiwa yang kompleks yang melibatkan banyak barang bukti fisik yang saling bertolak belakang. Kepergian FS ke Singapura saat itu meninggalkan lubang besar dalam sebuah narasi yang ia bangun dan juga pertanyaan-pertanyaan misterius lainnya yang belum terpecahkan. Jika di hadapan supir taksi ia menyebutkan ini hanyalah sebuah kejadian kelebihan obat tidur, kenyataan yang tertinggal di dalam kamar 432 itu justru berbicara hal yang sangat berbeda. Di tengah proses hukum yang berjalan, sebuah bukti digital dihadirkan yang mengubah sebuah perspektif publik secara total dan global. Ibunda Alda, yaitu almarhumah Ibunda Alda, membacakan serangkaian pesan singkat atau sebuah pesan SMS waktu itu yang dikirimkan almarhumah Alda sebelum ia tiada. Kalimat itu berisi pengakuan yang sangat menyakitkan dan menyayat hati bagi seorang ibu. Kata Alda, aku dipukul, ditampar, ditonjok mukaku, aku diancam dan dianiaya. Tentu isi pesan ini menjadikan antitesis atau bantahan langsung terhadap klaim bahwa kejadian tersebut murni sebuah kecelakaan medis. Kecurigaan adanya interaksi fisik yang tidak wajar semakin diperkuat dengan temuan biologis tim forensik di lapangan. Ditemukan sebuah bercak darah milik FS di atas kasur serta temuan cairan biologis yaitu Simmons lain pada handuk hotel yang identitasnya malah mengarah pada orang lain, bukan milik FS maupun milik Alda. Temuan DNA pihak ketiga ini menambah daftar lapisan misteri dalam kejadian kematian Alda ini. Siapa lagi yang sebenarnya berada di dalam kamar tersebut saat kondisi Alda mulai sedang kritis? Rangkaian bukti inilah yang kemudian membawa kasus ini ke ranah meja hijau dengan perdebatan yang sangat sengit pada waktu itu.
Namun pada akhirnya, kasus Alda Risma bukan sekedar angka dalam sebuah statistik kriminalitas di tanah air Indonesia, melainkan sebuah pengingat tentang betapa kompleksnya sisi gelap yang mungkin tersembunyi di balik gemerlap dunia hiburan yang ada di dunia ini ataupun di Indonesia. 43 bekas suntikan yang ditemukan di tubuhnya bukan hanya sekedar catatan medis. Bagi banyak orang itu adalah simbol dari kondisi di mana seseorang tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri di bawah sebuah tekanan pihak lain. Lantas, meskipun secara hukum kasus ini telah inkrah dengan sebuah putusan 8 tahun penjara yang awalnya 15 tahun, namun jejak-jejak yang ditinggalkan di kamar 432 tetap menjadi bahan diskusi yang tidak pernah benar-benar usai sampai ini. Kita doakan semoga almarhumah Alda mendapatkan ketenangan di sana, dan keluarga seperti ibunya yang tengah ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua tentang sebuah pentingnya kewaspadaan dalam lingkungan sosial yang kita tempati ini. Dan tentu saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih kepada Anda semua sudah mengikuti kisah mendalam ini sampai selesai. Sekarang saya ingin mendengar perspektif kalian di kolom komentar dengan rangkaian kejadian. Bagaimana kalian melihat putusan akhir dari sebuah kasus yang mendalam ini? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.